yang saya pahami bahwa dari secara keseluruhan untuk risk management, ya, tadi terkait dengan strategi yang sudah saya bahas. Nah, kemudian hal-hal terkait dengan pengantar dari risiko dan manajemen risiko. Ada risk management ini yang perlu dipahami oleh setiap orang yang akan mempelajari dan akan menerapkan risk management. Jadi di sini perlu pengenalan dari risiko dan manajemen risiko. Apa saja yang ada di dalam pengantar ini? Di sini adalah yang pertama, kita harus tahu dulu definisi risikonya. Kenapa harus sebenarnya bukan harus tahu ya, harus memilih definisi risiko yang sesuai, standar apa yang mau dipilih. Nah, seperti itu. Kenapa harus memilih standar definisi risiko yang sesuai? Karena pada akhirnya dengan definisi risiko yang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu akan menentukan skop dari risiko. Skop dari manajemen risiko di sini ada skop ya. Mana sih skop? Skop. Nah, skop manajemen risiko. Nah, dari skop tersebut nanti itu akan makin meluas efeknya ke aktivitas-aktivitas di manajemen risikonya apa saja. Kemudian akan mempengaruhi juga ke risk attitude-nya dari organisasi itu akan seperti apa, dan juga responsibilities yang akan terlibat di dalam manajemen risiko juga apa saja, itu secara tidak langsung akan berdampak meluas gitu. Itu berasal atau berawal dari pemilihan definisi risiko. Nah, kemudian dari introduction of risk and risk management ini juga ada namanya risk appetite ya, risk appetite dan risk attitude. Nah, kalau risk attitude ini mengindikasikan bahwa pandangan jangka panjang organisasi ya. Jadi secara jangka panjang organisasi ini inginnya seperti apa sih terhadap risiko gitu. Ini terkait dengan tingkat kematangan organisasi. Artinya kalau misalkan organisasinya itu katakanlah startup, perusahaan rintisan, maka biasanya perusahaan ini lebih ke risk averse. Dia agresif, startup operasi ini risk agresif, artinya dia berani mengambil risiko. Nah, oleh karena itu risk attitude ini karena dia berani mengambil risiko, maka akan dia ada exposure atau paparan risikonya itu juga akan semakin luas. Dia mau mengambil risiko dan berharap ada opportunity risk yang bisa diambil. Nah, itu risk attitude. Nah, kalau risk appetite itu lebih ke jangka pendek. Sekumpulan kriteria risiko yang mengindikasikan keinginan jangka pendek untuk organisasi untuk mengambil risiko. Jadi perbedaannya bahwa risk appetite itu lebih ke selera risiko jangka pendek, kalau risk attitude itu lebih ke jangka panjang. Nah, kemudian yang perlu dipahami di pengantar ini juga ada prinsip-prinsip dari manajemen risiko. Bahwa prinsip utama manajemen risiko itu adalah mampu memberikan value kepada organisasi. Jadi value itu kan hal yang dipersepsi oleh penerimanya, dalam hal ini organisasi. Sehingga kegiatan risk management ini dapat dirancang untuk mencapai outcome yang terbaik dan mengurangi ketidakpastian hasil. Itu prinsip manajemen risiko. Jadi hal-hal yang perlu dipahami seperti itu. Juga ada tujuan manajemen risiko yang tercantum dalam motivasi, itu ada MADE 2 ya, kalau tidak salah. Ya. Sebentar. Ada PACE, dan ada MADE 2. Mana lagi ya?
Saya tidak menemukannya di sini. Itulah pokoknya. Ada aktivitas di manajemen risiko yang 8R4T itu, dari mulai recognition, bagaimana kita mengenali risiko, memeringkat risiko, kemudian memberikan ranking terhadap risiko berdasarkan kriteria yang ditentukan, bagaimana merespon risiko, dan bagaimana kita mengambil atau mencari sumber daya sebagai membentuk pengendalian untuk kontrol untuk mengendalikan risiko tersebut, hingga sampai pada ke reviewing and monitoring pada risk management. Itu terkait dengan introduction to risk and risk management. Nah, setelah kita mengenali apa itu risk dan risk management, berikutnya saya cek dulu di sini. Oke. Berikutnya adalah setelah mengenali, di sini ada bagaimana sih menerapkan manajemen risiko. Nah, bagaimana menerapkan manajemen risiko? Di sini ada risk assessment, ya, risk assessment dan risk response. Bagaimana melakukan penilaian terhadap risiko dan bagaimana melakukan respon terhadap risiko. Kalau terhadap risk assessment ini, risk assessment di sini ada proses-proses di dalam risk assessment itu apa saja. Nah, tadi ada identifikasi risiko, kemudian mengidentifikasi sumber risiko dari mana saja, dan dalam identifikasi risiko kita perlu sistem klasifikasi risiko yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kemudian ada banyak di sini standar klasifikasi risiko, ada yang formal maupun non formal. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lalu setelah mengidentifikasi risiko, itu kita menganalisis risiko. Menganalisis risiko bisa menggunakan risk matrix, dan risk matrix itu ada 2 variabel. Nah, 2 variabel tersebut kita bisa custom, mau dari magnitude dan likelihood-nya, mau dari likelihood dan impact-nya seperti apa, dan seterusnya. Risk matrix itu akan mampu memposisikan suatu risiko itu inherent levelnya seperti apa, kemudian karena level yang diinginkan seperti apa, dan tindakan kontrol yang dilakukan itu harusnya seperti apa. Nah, itu analisis risiko. Kemudian tadi udah ada kontrol dan risk respon, bagaimana organisasi setelah tahu identifikasinya, udah tahu magnitude dan likelihood-nya seperti apa. Berikutnya adalah bagaimana organisasi merespon risiko tersebut. Nah, seterusnya kemudian ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko itu dari risiko-risiko yang ada, yang dipilih, itu dilihat risk significance-nya seperti apa. Bagaimana risiko berdampak kepada FIRM, Financial, Infrastructure, Reputational, dan Marketplace-nya. Dan ada juga namanya risk capacity, yaitu ukuran yang menyatakan sebagian besar risiko yang harus diambil atau mampu ditanggung oleh organisasi, sejauh mana organisasi mampu atau capable untuk mengatasi risiko. Dan ada juga loss control. Loss control, ya, di situ ada bagaimana melakukan pencegahan kerugian, bagaimana pembatasan kerusakan, dan bagaimana melakukan penahanan biaya atas proses recovery yang telah terjadi. Ada juga risk attitude, ya, tadi sudah disinggung mengenai risk attitude, sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan suatu organisasi. Apakah organisasi tersebut startup, apakah growth, apakah decline, dan seterusnya. Setiap status kematangan itu memiliki risk attitude yang berbeda-beda. Lalu ada juga upside risk, opportunity assessment, dan seterusnya. Kemudian untuk risk response di sini juga ada berbagai jenis kendali untuk berbagai risiko seperti 4T pada hazard risk. Kemudian ada BCP, Business Continuity Planning, dan contoh dari transfer risk, yaitu bagaimana kita mengalihkan risiko ke pihak ketiga dengan membayarnya, atau dikenal sebagai asuransi. Nah, asuransi juga ada 2, juga ada asuransi yang sifatnya, kalau dalam bahasa bebasnya si asuransi tawanan, ya, perusahaan tawanan itu seperti anak perusahaan
yang memang bergerak di bidang asuransi dan kliennya adalah si perusahaan induknya. Ada berbagai kelebihan dan kekurangan di dalam. Dan berikutnya ada risk governance, bagaimana tata kelola risiko, tata kelola corporate, kemudian bagaimana tata kelola tersebut bersinggungan dengan core process, bersinggungan dengan objektif, bisnis objektif, dan strategi objektif. Nah, itu terkait dengan mana ini ya? Mana ya? Home-nya mana? Nah, berikutnya di sini tadi risk strategi sudah, kemudian risk culture. Risk culture ini adalah lebih ke budaya suatu organisasi terhadap kesadaran terhadap risiko gitu. Risk culture ini, lari lagi. Nah, risk culture ini ada yang risk aware culture di sini, atau risk aware culture, budaya sadar risiko. Jadi budaya sadar risiko ini di mana organisasi memiliki kesadaran ya terhadap risiko. Bagaimana tandanya? Adanya komunikasi ya atas dasar saling percaya dan persepsi bersama mengenai pentingnya manajemen risiko. Jadi tidak ada yang memandang manajemen risiko itu suatu hal yang tidak penting gitu. Nah, bagaimana mencapai budaya risiko? Itu dapat dicapai dengan leadership, involvement, learning, dan accountability. Satu lagi communication, salah, kurang satu. Lalu kemudian ada risk maturity model ya, bagaimana menilai kematangan suatu organisasi. Ini penting dalam menentukan kondisi ya. Seperti apa sih kondisi risk aware organisasi dengan tahu risk maturity modelnya, apakah itu naive, novice, normalized, atau natural. Sejauh mana risk management ini tertanam di dalam setiap proses pada organisasi, dan sejauh mana risk management ini mampu dipahami, disadari oleh semua stakeholder di organisasi tersebut. Lalu berikutnya di sini ada risk aware organization, tujuan organisasi. Nah, di sini sebenarnya ada keterkaitan ya antara learning objective satu dengan yang lainnya. Di satu sisi di sini ketika risk aware organization, dia pasti menyinggung masalah risk appetite, dan pasti menyinggung masalah risk attitude dan risk exposure, dan pasti juga menyinggung masalah risk capacity dari organisasi itu. Nah, sehingga di sini ada ya redundansi ketika contohnya core process itu diulang-ulang di setiap di beberapa LO lah, learning objective, karena memang sangat terkait dengan tujuan organisasi gitu dan seterusnya. Kemudian ada bagaimana assurance risiko dan pelaporan risiko seperti ini, di mana untuk risk assurance dan risk reporting ini ada model 3 lini pada IRM. Jadi IRM ada konsep model 3 lini. Di sini berdasarkan pada pemikiran manajemen ini memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola risiko. Jadi ada di garda terdepan si manajemen itu. Lalu kemudian fungsi ahli manajemen risiko dapat membantu manajemen dalam mengembangkan suatu pendekatan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Lalu ada fungsi audit internal. Jadi ada manajemen, ahli manajemen risiko, dan audit internal. Ini dari model 3 lini. Bagaimana melakukan teknik-teknik risk assurance? Ini juga terkait dengan teknik ini dilakukan dengan komite audit, tanggung jawab apa saja yang terkait dengan komite audit, dan bagaimana tahapan dalam melakukan monitoring dan review dari risiko. Kemudian ada sumber jaminan risikonya apa saja dan manfaat apa. Maaf, ini sepertinya sumber assurance ya.
risiko, dan benefit apa saja yang dapat diperoleh dari risk assurance. Saya kira cukup Pak untuk ininya, pembahasan mind map secara keseluruhan dan juga secara LO yang terpilih, sehingga saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.